pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Dapat mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci kemerdekaan bagi hidup orang yang percaya. Inilah doa dan kerinduan kami bagi pemirsa. Dimensi Iman Kristiani kali ini mengangkat topik diskusi kita dengan judul Roh Kudus, Roh Kebenaran. Apa kata Alkitab tentang roh kebenaran? Roh kebenaran yang seharusnya memimpin kita kepada seluruh kebenaran, namun fenomena yang terjadi membuat kita bingung di dalam memahami seluruh kebenaran yang ada. Untuk itu, mari kita diskusikan bersama sebentar lagi. Telah hadir bersama saya di studio yaitu Bapak Julius. Shalom Pak Julius. Shalom Bu Yunita. Dan juga tentu saja narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas segala pertanyaan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara-saudara, bicara soal Roh Kudus, Roh Kebenaran, saya kira setiap orang Kristen amat sangat sering membicarakan Roh Kudus, bukan? Tapi soal memahami itu memang soal yang berbeda. Apalagi membicarakan, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi saya pikir semuanya itu akan bisa diperbaiki kalau kita mendisiplinkan diri kembali dan kembali dan kembali pada apa kata Alkitab. Nah, apa kata Alkitab tentang Roh Kudus yang adalah roh kebenaran? Sebelum kita lanjut, saya minta Julius untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan memimpin akan pembelajaran kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu, Pendeta Bigman Sirait. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara, Yohanes pasal 15. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, Yohanes 15, 26 dan 27, saya minta untuk Julius bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kemudian kita buka satu bagian lagi dari 1 Yohanes, surat Rasul Yohanes juga, tapi surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca ayat 2 dan ayat 3. Saya minta Yunita untuk baca 1 Yohanes 4, 2 dan 3. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Oke, kita kembali dulu ke bacaan kita yang tadi. Menarik sekali ketika Rasul Yohanes dengan sangat jelas menceritakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Maka dia mengatakan apa tadi? Bahwa ya, yang akan datang atau Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Istilah ini keluar, bukan keluar seperti begini. Saya mengeluarkan tenaga dalam gitu ya. Maka tenaga dalam itu bukan saya. Kalau saya mengeluarkan kata-kata, kata-kata itu sama saya bedanya apa? Kan nggak bisa dibilang kata-kata itu bukan saya. Saya yang mengucapkan kata-kata. Kata-kata itu keluar dari diri saya. Tapi kata-kata itu satu dengan saya. Ini dulu yang harus dipahami. Jadi bukan mengeluarkan tenaga begitu. Nah, Roh Kudus itu keluar dari Allah, yaitu Allah itu sendiri. Yang menyatakan diri di dalam hidup membimbing orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia adalah roh kebenaran. Ini penting. Nah, roh kebenaran itulah Roh Kudus. Maka dia akan memimpin orang percaya bersaksi, berbicara, menyampaikan, mengajarkan hanya satu, tentang kebenaran. Maka pertanyaan sekarang muncul, kebenaran itu apa? Kan begitu. Kebenaran kan bisa kata si A ini benar, kata si B itu benar. Kata si C ini benar, kata si D bukan, dan seterusnya. Nah, kebenaran adalah satu fakta aktual yang harus kita sadari, yang harus kita pahami sebagai satu hakikat prinsip begitu. Kebenaran ini yaitu satu hakikat prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat atau diperlakukan seenaknya. Ya. Nah, oleh karena itu, kebenaran yang diajarkan kepada kita adalah kebenaran tentang Kristus. Makanya berita gereja itu cuma satu, Yesus Kristus. Yesus bilang gini kan,
di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, bukan saksi gerejamu, bukan saksi dirimu, bukan saksi kelompokmu, bukan saksi organisasimu, saksi Kristus. Sehingga Kristus yang menjadi fokus berita pertama dan utama. Tidak terlalu penting siapa itu Bikman Sirait, tetapi sangat penting siapa Kristus itu. Nah, inilah yang harus disampaikan. Nah, oleh karena itulah bagaimana kemudian Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun, membimbing kita, mengajarkan kita akan kebenaran. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sadar akan dosanya, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginsapkan akan dosa. Karena sudah diinsapkan, manusia percaya kepada Kristus. Maka darah Yesus yang tertolak, apa yang tertumpah di atas bait suci, di atas bukit Golgota dari kayu salib itu, menyucikan manusia, membenarkan manusia. Sehingga manusia yang tidak benar itu sudah jadi benar bukan karena dia benar, karena dibenarkan oleh darah Kristus. Menjadi suci bukan karena dia suci, disucikan oleh Kristus. Sehingga Roh Kudus yang menyadarkan dia akan dosa itu, menolong dia sekarang memahami kebenaran dan menjalani kebenaran. Kok bisa? Karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, itulah Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menuntun, membimbing kita. Yang kedua yang menjadi menarik adalah dikatakan dalam 1 Yohanes bahwa tidak ada orang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus itu. Jadi prinsip kebenaran Kristus adalah Tuhan hanya bisa oleh Roh Kudus. Tapi orang bisa ngomong, oh Yesus itu Tuhan. Bisa kan? Semua orang Kristen ngomong Yesus Tuhan. Lah kok nggak masuk surga, Pak? Karena perkataan soal Yesus Tuhan ataupun pengakuan dalam tanda petik hanya berdasarkan tradisi keagamaan, itu tidak ada nilainya. Karena ini merupakan satu personal relationship dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar menyebut Tuhan. Maka Alkitab bilang tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Mereka yang mendengar dan mentaati pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidupnya benar sesuai dengan perintah Tuhan itu. Gitu. Nah, jadi nggak ada orang bisa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Itu pasti roh setan. Yesus Kristus itu Tuhan, pasti Roh Kudus. Tetapi bukan sekedar pengakuannya. Karena pengakuan itu akan bisa dilihat ya di dalam hidupnya. Ya. Jadi saya khotbah misalnya, oh Yesus itu Tuhan. Ya percuma lah. Ya apalagi, saya khotbahnya udah benar loh ini ya. Saya khotbah Yesus Tuhan ini benar secara struktural teologisnya misalnya. Tapi tetap saya bukan orang yang benar karena saya tidak menjalankan. Artinya saya tahu firman itu tapi saya tidak percaya. Kalau saya percaya pasti saya kerjakan. Kan begitu. Ya, karena saya percaya saya makan kenyang, saya makan. Kalau saya bilang makan itu nggak kenyang, saya nggak percaya bahwa bisa kenyang. Ngapain saya makan? Itu sangat-sangat simpel. Nah, aspek yang kedua tadi kan itu mengakui. Yang kedua bisa juga menyebut nama Yesus. Tapi nggak benar, ajaran dipelintir. Nah, ini orang yang sudah tidak mencintai kebenaran ini kelihatan nih. Sehingga ajaran nggak benar karena apa? Karena sebetulnya dia tidak pernah dekat dengan Roh Kudus. Tapi mirisnya, waktu mengajar yang nggak benar, dia bilang itu dari Roh Kudus. Semua orang juga bisa ngaku kan? Banyak orang ngaku anak dekat dengan presiden misalnya. Banyak orang ngaku dia anak jenderal misalnya, ya. Tetapi ternyata bukan misalnya. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam bagian-bagian ini kita perlu menyikapi bagaimana sebetulnya hidup orang-orang itu menjadi satu hidup yang sangat menyedihkan, ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Oleh karena itu ada hal ketiga lagi yaitu menyangkali. Nah, kalau udah menyangkali udah jelas nggak benar kan, sangat sederhana. Tapi menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan itu tidak sama dengan orang yang belum tahu. Jadi dia belum percaya. Dia nggak tahu. Itulah sebab perlunya pemberitaan Injil. Ya. Tetapi kalau orang tidak percaya, lalu Anda bilang, oh kamu tidak bisa, kamu masuk neraka. Apa hakmu? Itu surga neraka hak Tuhan. Ya. Jadi kamu tidak bisa putuskan itu. Itu wilayahnya Tuhan itu. Biarlah wilayah Tuhan, wilayah kita, wilayah kita. Nah, karena itulah kemudian penting sekali kita pahami yang tidak percaya pada Kristus itu yang tidak selamat. Tapi mirisnya, banyak orang tidak percaya mungkin secara struktural keagamaan kepada Kristus, tapi hidup melakukan ketetapan-ketetapan Kristus. Sehingga kita memberi istilah, pada mereka ada hukum Taurat. Pada hati mereka tertulis Injil itu.
Ini juga jadi rawan, ya. Tetapi kita batasi dulu, kita bicara tentang roh kebenaran yang membuat kita tahu kebenaran, mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran. Nah, itulah Roh Kudus sang kebenaran yang mengajar, menuntun, membimbing kita, karena dialah sang benar itu sendiri. Pak, Roh Kudus ini kan dianugerahkan kepada kita supaya kita dapat bersaksi mengenai kebenarannya. Tanpa itu kita rasanya mustahil ya kita bisa bersaksi seluruh kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi kesaksian di gereja ini yang suka kita dengar di gereja gitu kan, kesaksian-kesaksian bahwa dia mengalami ini, atau mungkin dari sulit, dari mungkin penyakitnya kritis sampai sembuh, atau dari susah sampai sini. Nah, itu kesaksian apa yang disaksikan? Apakah yang dimaksud di dalam Alkitab ini kesaksian yang ingin disaksikan menurut Roh Kudus gitu? Begini, pertama Roh Kudus itu tidak dianugerahkan begitu ya. Itu bukan sebuah pemberian dalam konteks itu, tetapi dia berkarya di dalam. Ya, kalau diberi seakan-akan dia tidak berdaya, sehingga kalau nggak dikasih dia nggak bisa kerja. Itu bahaya ya. Tapi pengertian yang dikaruniakan itu dalam pengertian bagaimana dia datang menguasai kita, memimpin kita. Jadi itu bukan sebuah hadiah. Ya, seperti misalnya Yesus diberikan kepada kita untuk menebus dosa. Nanti dulu, pengertiannya bukan seperti itu. Maksudnya itu adalah dia datang dengan rela memberi dirinya untuk menjadi penebus kita. Jadi karena kalau kita terima sesuatu itu kok kayaknya hebat bener kitanya, itu harus dipahami dulu. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia seorang penolong. Jadi dia bukan benda atau kekuatan yang bisa diserah terimakan. Ya. Nah, kalau Roh Kudus itu sudah memimpin kita, maka kita akan dipimpin membicarakan kebenaran tentang kebesaran Allah. Tapi ada orang mungkin dalam kesaksiannya justru hanya membesarkan dirinya, misalnya ya. Ada dua aspek. Pertama, bisa jadi dia belum tahu. Sehingga dalam ketidaktahuannya dia berbicara salah. Lalu berpikir kalau kaya itulah anugerah dari Roh Tuhan misalnya. Apakah orang miskin? Enggak. Tanpa sadar kan dalam tidak tahunya dia malah sudah menghina orang-orang miskin yang sangat setia pada Tuhan. Paling tidak dia menghina janda miskin di PL, menghina janda miskin di PB, hanya karena dia percaya Tuhan lalu kaya. Jadi orang itu enggak. Ini bahaya loh. Nah, tetapi memang sayangnya aspek kedua, dia bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi yang kasih tahu ini ngaco memang. Sengaja dikasih tahu gitu supaya orang berbondong-bondong mau jadi orang Kristen, kan jadi kaya. Nah, gitu. Nah, jadi sebetulnya terjadilah pendiskreditan ataupun menelikung gitu ya. Kebenaran. Kebenaran bukan soal itu. Bahwa you udah bertobat, you hidup benar. Kualitas hidup benarnya itu loh. Ada uang, nggak ada uang, sehat atau sakit, nomor 5 itu. Bukan itu ukurannya. Pak, Roh Kudus kan hidup dalam diri kita. Tetapi kegagalan justru lebih banyak yang kita lakukan dibanding mengikuti apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Iya, karena Roh Kudus hidup dalam kita bukan berarti otomatis. Otomatis itu gini, saya udah di dalam Roh Kudus, jadi benar sendiri. No. Dia kasih tahu kita kok. Jangan iri. Kita iri nggak? Bukan Roh Kudus yang suruh kita iri. Sudah dikasih tahu jangan iri, kita nggak taat. Itu sama saja seperti Adam di Taman Eden. Jangan makan buah ini. Tetap aja dimakan. Padahal kewajibannya di situ adalah mentaati, bukan meresponi. Harus hati-hati ya. Ini istilah taat dan respon harus dipahami. Kalau meresponnya adalah saya wajib dan membuat keputusan. Yes or no. That is my response. Responsibility. Tanggung jawab saya terhadap pilihan. Tapi kalau taat, saya nggak punya pilihan. I must do. Nah, gitu loh. Saya harus melakukan itu. Saya nggak punya pilihan. Di luar itu saya habis. Nah, Roh Kudus pun sama. Tapi kita bantah aja, ngelawan aja. Kita pergi. Saya pernah bilang bukan. Ya sudah. Roh Kudus bekerja. Kerjanya apa? Kamu dibiarkan. Udah nangis-nangis di situ. Iya salah. Balik lagi. Lalu kita diingatkan lagi oleh firman. Jangan gitu lagi. Makanya orang-orang yang berbuat dosa, Yesus selalu ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Sekarang siapa yang ngomong? Roh Kudus. Ayo hidup benar. Jangan nggak benar lagi begitu ya. Nah karena itu ya kalau kita sudah bikin dosa, jangan sampai ada pula yang bilang, sebetulnya saya nggak pengen bikin dosa Pak, tapi Roh Kudus nggak jaga. Mati kita. Jadi Roh Kudus yang salah kan begitu. Saat kita melakukan dosa seperti itu, apakah Roh Kudus tetap masih ada dalam diri kita? Ada, tapi membiarkan kita di jalan itu. Karena kedegilan hati kita. Ada saatnya nggak membiarkan itu sampai kapan Pak? Sampai maksudnya sampai udah sama sekali dibiarkan atau? Tergantung orang itu orang yang percaya memang pilihan atau bukan. Kalau yang nggak pilihan pasti ngilang itu. Nah itu namanya nanti menghujat Roh Kudus.
berbuat dosa terus menerus. Sehingga jadi matilah nuraninya. Lah kalau nurani sudah mati, nggak akan pernah dia percaya pada Yesus. Kalau nggak pernah percaya Yesus, ya jelas nggak selamat. Nah, jadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, dia bisa bikin salah, bisa, tapi dia akan menyadari salahnya. Itu ciri-cirinya. Kalau dia tidak menyadari dan hidup terus-menerus sampai matinya, tahulah kita, dia bukan orang pilihan dan dia binasa. Gitu. Ya, jadi ini mesti clear dulu. Jadi nggak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu imun dan tidak berbuat dosa lagi. Tapi penting, orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa tidak berbuat dosa. Itu bisa menjadi jaminan, Pak, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita tidak berbuat dosa. Yes, justru memang itu jaminan yang kita mesti pegang. Nah, makanya ditaatkan kan, yang mencuri jangan mencuri lagi. Ya, ini kalau di Efesus itu menarik ya. Yang berdusta jangan berdusta lagi. Kenapa? Kalau kita melakukan hal yang sama, artinya kita mendukakan Roh Kudus itu. Mendukakan artinya apa? Kita hidup tidak benar sehingga mendatangkan kedukaan, artinya membuat najis diri kita. Gitu ya. Nah, istilah mendukakan itu di situ. Jadi artinya Roh Kudus yang mau kita suci, ternyata kita tidak suci begitu. Ya, nah karenanya dia bilang, kalau mau bilang kamu menyukakan Tuhan, menyenangkanmu kan ada lagunya ya. Habis nyanyi nyolong kolektor misalnya ya. Menyenangkanmu perpuluhan ditelan sendiri misalnya. Menyenangkanmu orang miskin gak ditolong. Menyenangkanmu gaya hidup sendiri yang berubah. Apa yang kau bilang menyenangkan Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau cuma nyanyi, setan pun bisa nyanyi itu. Tetapi bagaimana melakoninya? Nah, itu yang jadi pimpinan. Maka saya suka di dalam Efesus pasal 4, yang mencuri jangan mencuri lagi, ayat 28 itu ya. Tapi bekerja keraslah, melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Nah, waktu dia kerja dengan tangannya sendiri, kerja dengan berat, dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus berkati. Dia dapat untuk nolong sesamanya, bukan cuma untuk memuaskan dirinya. Nah, jadi kualitas hidup benar itu luar biasa itu. Sehingga saya kalau baca Alkitab itu suka malu juga. Aduh, gila berat amat ya. Tapi bukan nggak bisa. Saya seringkali juga memanjakan diri. Maka saya harus berkelahi dengan diri, harus fight. Bilang begini, Pak, kan kita sekarang dipimpin Roh Kudus, kita gagal. Ya, nggak heran rasul-rasul pun ada yang mengalami kegagalan ketika sudah belajar untuk hidup dalam kebenaran itu sendiri, Pak. Pertanyaannya menarik. Kapan dia gagal? Progresnya kan kelihatan. Pra kematian Kristus, yes. Ya. Petrus bahkan menyangkal. Sesudah kematian Kristus, lalu dia naik ke surga, lalu hari Pentakosta. After that, terus kita ngelihat berapa luar biasanya mereka. Petrus pernah ragu, akankah membaptis Cornelius atau tidak? Karena dia bukan Yahudi, bukan orang bersunat. Tapi akhirnya dia lakukan. Paulus mengkritik Petrus. Tapi bukan soal dosa loh itu. Kebimbangannya, itu manusiawi. Nggak berarti kita percaya Roh Kudus lalu nggak punya bimbang sama sekali. Tiap orang punya tipikal, life structure-nya bertumbuh. Nah, karena itu kita yang sadar ini harus ngukur diri lah. Tipe saya begini, belajar. Jangan misalnya, saya kurang berani Pak. Lalu diam aja terus nggak mau belajar berani. Sampai mati juga nggak berani. Padahal kalau dia belajar pun belum tentu dia jadi pemberani. Tapi minimal dia tidak menjadi orang yang tidak berani. Kan begitu kan? Kerja keras dong gitu ya. Jadi dipimpin Roh Kudus itu tidak sama dengan tidak bisa jatuh dalam dosa. Pak, peran Roh Kudus itu kan sebagai penolong kita ya. Dari apa yang kita tidak mengerti, akhirnya jadi mengerti. Ini sama halnya seperti kita baca Alkitab. Pada awal mungkin untuk yang mulai Kristen yang baru gitu Pak ya, untuk mulai membaca Alkitab itu kan tidak mudah ya Pak. Membaca Alkitab itu kan apalagi dalam perjanjian lama gitu. Sangat susah dimengerti. Nah itu apakah kita memang benar-benar harus dibantu oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti itu ya Pak? Balik lagi kepada yang perjanjian lama pernah bilang, engkau mendengar atau tidak mendengar, melihat tidak melihat itu. Ini saya cut sedikit, saya mau ingatin dulu. Jangan pikir kalau saya dipenuhi Roh Kudus lalu gedebuk prak mengerti semua Alkitab. Atau kalau tidak dipenuhi Roh Kudus prak lalu nggak ngerti. Dalam tiap agama ada orang-orang tertentu yang mengambil mata kuliah studi perbandingan agama misalnya. Dia bukan Kristen, dia sangat mengerti Alkitab. Saya seringkali menemukan beberapa dosen-dosen yang mengajar itu jauh lebih hebat, lebih pintar dan struktur, lebih logis, lebih bisa ditangkap. Ajaran dia tentang Yesus dibanding pendeta misalnya. Itu miris loh. Karena apa? Pendetanya nggak pernah mau belajar. Asal cap tempel ngomong begitu ya. Ambil kutip orang ngomong.
Yang ini belajar betul-betul di Alkitab, tapi nggak percaya. Sehingga pelajaran itu jadi objek. Padahal Alkitab itu adalah subjek yang berbicara pada kita. Itu bukan objek loh, jangan salah ya. Saya baca Alkitab, tapi sebetulnya Alkitab ini yang lagi ngomong sama saya. Bukan saya subjek, dia objek. Dia subjek, saya objeknya Alkitab. Jadi saya, oh iya, sekarang saya ngerti, oh iya tahu. Yang kedua, tidak ada belajar lalu susah ngerti. Malas ngerti ada. Ya semua kita akan bisa ngerti. Ada banyak buku bantuan dan panduan. 1 kali baca nggak ngerti, boleh. 2 kali baca nggak ngerti, boleh. 3 kali nggak ngerti, boleh. 10 kali. Tapi saya bilang gini, kemarin udah baca nggak ngerti, nggak mau lagi. Lah, jangan bilang itu. Semua berita di kolong langit ini pun kita perlu ambil source yang berbeda-beda untuk tahu benar mana ini beritanya. Kan begitu. Nah jadi Alkitab itu pun harus dipahami seperti itu. Makanya saya bilang orang Kristen dalam mencuci rasa guilty-nya dia lebih banyak dengerin khotbah, dia dengerin, tapi malas baca Alkitab. Jadi menurut Bapak nasihat apa nih? Kita memang benar tanpa Roh Kudus bantuan itu kita tidak susah untuk bisa mengerti apa yang Alkitab mau bicarakan. Nanti dulu, masalah hati-hati nih. Tanpa Roh Kudus pun kamu bisa ngerti. Tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Mengertinya itu berbeda sebagai dari objek bacaan. Ini kan Alkitab yang bisa dibaca, bisa dipelajari, gampang. Jadilah misalnya seperti saya bilang tadi, orang-orang yang menguasai Alkitab tapi dalam konteks studi perbandingan agama. Jadi ini objek yang dia pelajari nih. Tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Gitu lah. Ini kan kata muridnya. Ini kan kata orang Yahudi. Orang Yahudi aja benci sama dia dan seterusnya. Yang kedua, dengan membaca yang dipimpin Roh Kudus ini ya, saya tahu dan percaya. Karena saya percaya, jadi saya diajari. Oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar. Itu tergantung sikap hati kita dalam membaca. Kita mau bagaimana? Bukan soal sikap hati saja ya. Kalau sikap hati itu kan saya. Tapi Roh Kudus memang betul-betul membimbing saya mentaatkan diri saya. Sehingga hati saya tentu terarah kepada dia. Jadi bukan sekedar hati saya mau atau nggak maunya gitu loh. Pimpinan itu clear lah. Lalu kita rasa seperti pengen baca Alkitab. Waktu kita pengen baca Alkitab ada perasaan begitu kuat. Bisa nggak kita baca? Bisa ya. Bisa nggak kita nggak baca? Your decision. Gitu lah. Nah sejauh mana kamu mencintainya kan gitu. Ya. Berarti waktu dipimpin Roh Kudus kita bisa juga ternyata nggak memilih untuk dipimpin Roh Kudus seketika itu juga Pak. Sebetulnya bukan tadi. Tidak memilih tidak memimpin. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih itu. Hati-hati ya begini. Sebuah kebebasan boleh dan bisa itu dua hal yang berbeda. Boleh nggak saya bikin dosa? Hah? Nggak boleh. Ya kan? Saya tidak bebas memilih berbuat dosa. Pertanyaan kedua, bisa nggak saya bikin dosa? Artinya saya melawan. Jangan bikin dosa bisa lalu bilang itu free will-nya. Nanti dulu. Nah kita mesti mengerti dulu pengertian free will dari perspektif teologis, psikologis, filosofis. Belajar dulu tuh semua kita ngerti. Gitu lah. Jadi hati-hati, boleh dan bisa itu dua hal yang berbeda. Sehingga tadi kan Roh Kudus pimpin. Boleh nggak saya bisa? Jadi saya boleh dong Pak, boleh bikin dosa? Nggak boleh. Saya bisa memilih bikin dosa? Nggak boleh. Makanya kalau kamu bikin, bisa nggak? Bisa. Tapi kamu dihukum. Loh betul dong. Berarti nggak ada pilihan lagi selain no choice. Choice kita cuma satu. Mentaati, melakukan. Gitu loh. Jadi nggak ada itu namanya istilah pilihan saya boleh pilih taat atau pilih tidak taat. Kalau itu pilihan, saya pilih taat, saya selamat, nggak pilih nggak taat, saya nggak boleh dibinasakan dong. Pilihan kok. Dalam ketaatan membaca Alkitab itu berarti ada dua macam orang, tipe orang dong Pak. Dia mengerti tapi dia tidak mentaati, apa dia sebenarnya belum mengerti gitu kan? Ada ketidaktahuan dia. Istilah mengerti ini yang harus hati-hati. Mengerti by knowledge, not by heart, itu dua hal yang berbeda lagi. Maka ya mengerti dan menerima. Makanya bilang berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan, menaruhnya dalam hatinya dan melakukan. Jadi bisa nggak ngerti, nggak taruh di hati, nggak melakukan? Bisa, cuma jadi objek knowledge. Tadi yang saya bilang guru perbandingan agama tadi. Yang kedua, kalau orang mengerti, dia mengaminkan, dia melakukan, nah itu orang yang dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Makanya dibilang, selalu pohon dikenal dari apa? Buahnya buah apa? Nah, saya simpel itu. Begitu ya. Sayang nih waktu kayaknya Yun. Iya. Ya.
Ya, sayang sekali ya pemirsa, kita harus akhiri diskusi kita di sini. Seperti biasa, Pak Pimen akan memberikan kesimpulan sebagai bahan poin perenungan kita. Oke, saudara-saudara, pada akhirnya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka dengan sederhana kita bisa berkata, siapa yang dipimpin dipenuhi Roh Kudus, pasti hidupnya benar. Tanyakan diri, tanyakan hati, karena kita tidak bisa berbohong. Kecuali memang kita suka membohongi diri, sehingga berdusta, tak sejalan dengan teguran hati. Semoga kita mengerti dan bijaksana. Kita berdoa. Saya minta Julius pimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh memimpin akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan bagi kami. Biarlah itu terus menerangi hati kami dan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bertekunlah selalu dalam iman, tetaplah setia. Sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua